Kemana kita? Kita mau naik spur. Mau ngeliat spur. Spur. Bisa menceritakan daerah mana kemana. Ya, nanti kita pas. Sangat dekat dengan bentang alam yang sangat besar. Halo Sobat Pencinta Sejarah, selamat siang. Kali ini kita, Sobat semuanya pasti denger lah ini sound yang ikonik sekali. Kita lagi di stasiun, tepatnya di stasiun Cikarang. Jadi ya mumpung di sini kita coba ngobrolin tentang perkereta-apian. Sejarahnya kali-kali bisa kita kulik di tempat ini. Tempatnya sih sekarang sudah sangat nyaman sekali ya, tapi tetaplah hal-hal yang berkaitan dengan sejarah kereta api ini pasti menarik untuk digali. Yuk kita lihat mana-mana yang menarik. Nah, ini ada peta jaringan kereta api Jawa dan Madura. Kalau sekarang kita lihat cukup kompleks, tapi kalau kita mau highlight ya, posisi kita sekarang di sini. Jadi ini kalau sekarang kita melihatnya ada Daop 1, Daop 2, Daop 3, Daop 4, Daop 5 gitu. Mana dulu yang dulu ada? Tertuanya yang mana gitu. Nah, kita jangan membayangkan seperti sekarang kita ada tersentralisir di Jakarta, kemudian semua dari Jakarta itu. Justru rel kereta api yang pertama kali ada itu adanya di sini. Bukan Semarang Tawang, tapi Semarang Tambak Sari atau Semarang Gudang. Yang jalurnya itu menuju Gerobokan, Panggung. Inilah yang pertama. Perusahaan atau maskapai yang dulu mengerjakan itu namanya NIS, Netherlands Industries Spoorweg. Spoorweg itu artinya jalan kereta, railway lah ya. Makanya kalau di Jawa itu tetap istilah kereta api itu spur ya. Jalur ini terpengaruh karena setelah tanam paksa ya atau putus rase. Jadi komoditas pertanian ini yang dari daerah yang bergunung-gunung ini perlu diangkut ke pelabuhan. Awalnya ini belum ada. Kemudian di sini. Jadi yang tertua berikutnya itu adalah dari Pasar Ikan jalur kota ini, Bios lah ya, Bios ke Bogor. Maskapai yang mengerjakan konsepnya beda lagi, bukan NIS, tapi SS atau Stad Spoorweg. Ini gambaran yang lengkap ini adalah boleh dibilang yang peninggalan Belanda ya. Bahkan dari jalur-jalur yang dulu digunakan pun ada yang pasti dikembangkan, ada yang tidak terpakai lagi. Oke, kita nanti kulik-kulik lagi tentang perkereta apian. Ya, kita lanjut lagi. Kita ngobrolin tentang
sejarah dari perkereta apian. Jadi bukan kita ini ya menggurui ya, tentu banyak yang lebih ahli, kita perlu masukan. Mohon maaf kalau ini sound systemnya benar-benar berisik, tapi memang Cikarang ini ada dua yang jalur yang digunakan, jalur antar kota dan kemudian komuter atau KRL itu sampai dengan di Cikarang. Nah, kembali lagi ke sejarah. Yang tadi kita tunjukkan itu kita ngomongin Jawa, dan mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum tahu bahwa seperti yang tadi hint yang kita sampaikan ya, bahwa perkereta apian ini adanya itu karena komoditas dari yang dihasilkan di tanam paksa. Ya, untuk memudahkan transportasi itu diperlukan moda yang lebih cepat, lebih terukur, waktunya lebih tepat ya gitu. Jadi jalur-jalur kereta api itulah yang kemudian dibikin gitu. Kemudian di satu sisi juga yang tentu kita semua tahu adanya revolusi industri ya, yang tadinya itu orang masih pakai kuda, kemudian ada mesin uap dan lain-lainnya, akhirnya lokomotif-lokomotif yang dari Eropa ini bisa didatangkan untuk keperluan perkereta apian di Indonesia. Nah, yang menarik lagi bahwa kalau minggu lalu saya dari Jogja ke Jakarta itu menggunakan kereta api, itu kalau dari kecil saya melihat itu jalur yang sudah lama, tapi kalau dari konteks sejarah itu jalur itu baru 1900 sekian baru ada. Kalau yang tadi kita sebutkan di Semarang Gudang atau Tambak Sari itu dari 1860-an sekian lah, 70-an sekian itu sudah ada. Kemudian dilanjutkan beberapa tahun kemudian dari Jakarta Bogor, dan surprisingly itu justru Aceh kemudian baru ada. Itu sudah ada duluan daripada jalur-jalur di Jawa yang lainnya. Jadi memang karena di sana itu bisa dibayangkan konteksnya itu dia juga komoditas penghasil hasil bumi dari tanam paksa, sehingga di daerah sana pun juga diperlukan transportasi alam ya, hasil alam itu transportasinya menggunakan kereta api. Oke, nanti kita lanjut lagi. Selamat pagi sobat pencinta sejarah jejak Dwardipa. Kali ini kita di tepi sungai. Kita mau ngobrolin tentang perkereta apian. Satu, perkereta apian, kedua Cikarang. Artinya gabungannya adalah kita ngomongin stasiun Cikarang. Saat ini kita berada di tepi sungai Cikarang. Lokasinya di Kota Cikarang Lama. Kebetulan crossing dengan perlintasan kereta api yang ada di belakang kita, dan tidak jauh dari sini itu ada stasiun Cikarang. Jadi di konten kita sebelumnya kita ngomongin tentang peradaban Cikarang. Kalau kita sambungin, posisi kita ini tidak jauh di sebelah kiri saya ini, seberang sungai ini adalah titik terdekat dari kelenteng apa namanya tadi? Teksengbio. Teksengbio ya. Teksengbio itu kalau menurut beberapa referensi itu merupakan kelenteng tertua lah di Cikarang. Kalau vihara banyak, dan kemudian komunitas Tionghoanya di sekitar sini juga masih banyak. Tidak jauh dari kelenteng itu langsung boleh dibilang kelenteng ini nempel langsung dengan pasar. Dari pasar ini juga nempel dengan stasiun Cikarang. Jadi posisinya tadi ada sungai crossing dengan Pantura.
Dan di belakang kita mau ngomongin adalah jalur kereta api Cikarang. Oke, Mas Irul, referensinya ini tahun berapa ini mulai ada? Kalau melihat referensi ya, kalau tidak salah itu stasiun apa yang kita kenal sebagai stasiun Cikarang saat ini ya, didirikan pertama kali pada tahun 1890 atau pada akhir penghujung abad ke-19. Ini udah masa-masa apa sih, udah masa-masa di mana pemerintah kolonial itu emang sudah kuat pengaruhnya. Ya. Nah, salah satu program yang mereka lakukan untuk daerah-daerah kekuasaan kolonial mereka ya gini, bikin apa sih namanya? Jalur kereta api Timur Batavia ya. Jalur sebelah timur Batavia hingga Kerawang kalau nggak salah ya. Ya. Nah, Cikarang ini pada awal itu bukan stasiun ya, tetapi hanya sebagai halte pemberhentian istilahnya sih. Iya, iya. Kalau itunya. Oke, jadi sobat pencinta sejarah, jangan dibayangkan kalau sekarang ini kan jalur rel Seperti ini mewah seperti sekarang mewah. ini. Kemudian ini ya, kalau kita mau ke Jogja, kita mau ke Surabaya itu lintasan nggak full. bisa. Itu tidak. Jadi zaman dulu itu baru proyeknya itu baru Batavia hingga Kerawang. Sudah sampai situ dulu gitu. Jadi stasiun akhirnya itu di Kerawang, kemudian Cikarang ini halte itu stasiun kecil lah untuk pemberhentian. Ya, kurang lebih pemberhentian gitu. Jadi beberapa stasiun itu yang ada di jalur timur Batavia itu ya yang sudah tertua ya salah satunya ini Pak. Oke, teman-teman, nanti kita ambil beberapa footage tentang stasiun Cikarang, kita share ke teman-teman semua, semoga bisa menikmati. Oke, terima kasih.